Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back to math lesson. I'm teacher An, your maths teacher. Today we have another episode about quadratic equations, which is completing the square. Completing the square atau yang biasanya disebut sebagai kuadran sempurna. Another method we can use for solving quadratic equations is completing the square. Metode melengkapi kuadran bertujuan untuk menulis ulang ekspresi kuadrat hanya dengan menggunakan satu kemunculan variabel, menjadikannya ekspresi yang lebih sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Untuk memahami lebih jauh, mari kita membahas bentuk kuadran sempurna satu persatu. Pada video kali ini, teacher provide 5 questions. Ada 5 question dengan 5 bentuk completing the square-nya. Ada di sini ada 1, kemudian ada di sini juga 2, 3, kemudian 4 dan 5. Gitu ya. Mari kita bahas untuk yang bentuk pertama. Bentuk pertama adalah X tambah A kuadrat ditambah B. Express X squared plus 7X plus 1 in the form X plus A squared plus B. Makna dari pertanyaan ini adalah kita diminta untuk mengubah ekspresi yang awal yaitu X kuadrat tambah 7X tambah 1 menjadi X tambah A kuadrat tambah B. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana memulainya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita mulai saja dari yang ditanya. Yang ditanya kan X tambah A kuadrat tambah B, maka kita jabarkan. Kita punya X tambah A kuadrat ditambah B. Kita cari dulu penjabaran dari X tambah A. Penjabaran dari X tambah A ada 2 metodenya. Yang pertama, dengan perkalian pelangi. Kita kali dulu X dengan X, hasilnya X kuadrat. X kali A, hasilnya AX. A kali X adalah AX, dan A kali A adalah A kuadrat. Jika kita lihat di sini ada like terms. Like term itu apa? Jika ada variabel dan pangkatnya sama, maka dia bisa dioperasikan. AX tambah X hasilnya adalah 2AX. Sehingga penjabaran dari X tambah A kuadrat adalah X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat. Nah, jangan lupa ya ditambah B. Nah, metode lain untuk mencari penjabaran dari X tambah A kuadrat adalah yang pertama, kita kuadratin suku pertama. Di sini suku pertamanya kan X, berarti X dikuadratin jadinya X kuadrat. Yang kedua, pangkatnya 2 dikali suku pertama X dan suku terakhir adalah A. 2 kali X kali A adalah 2AX. Yang terakhir kita kuadratin suku terakhir, di mana suku terakhirnya adalah A sehingga hasilnya adalah A kuadrat. Sama ya bentuknya, apakah pakai metode perkalian pelangi atau metode yang satunya, terserah mau yang mana. Sehingga jika kita ingin menjabarkan nilai X tambah A kuadrat ditambah B menghasilkan X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat tambah B. Nah, sekarang tujuan kita menjabarkan supaya kita dapat tuh nilai A sama B-nya. Ingat ya, ini kan tanda sama dengan, artinya yang di sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah kanan. Apanya yang sama? Koefisien yang variabel dan pangkatnya sama. Contohnya, nih X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 gitu. Berarti yang 2X ini samanya dengan mana? Dengan 7X. Kenapa? Karena sama-sama X. Berarti 2AX sama dengan 7X dan A kuadrat tambah B itu sama dengan 1 karena sama-sama konstanta. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita tahu bahwa 2AX itu sama dengan 7X. Maka kita tulis 2AX sama dengan 7X. Berarti 2A sama dengan 7 didapat A sama dengan 7/2.
Setelah kita dapat nilai A-nya, maka kita lihat lagi persamaan yang lainnya, yaitu yang di konstantanya. A kuadrat tambah B sama dengan 1. Berarti kita tulis A kuadrat tambah B sama dengan 1. Kita substitusikan nilai A-nya 7/2. Sehingga A kuadrat itu adalah 7/2 kuadrat. Ditambah B sama dengan 1. 7 dipangkatin 2, 49. 2 dipangkatin 2, 4. Berarti 49/4 tambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurang 49/4. Kalau yang seperti ini bentuknya, kita tinggal kaliin aja ya. Yang di bawah dikali dengan yang atas, berarti 4 kali 1, 4. Dikurang 49/4. Sama dengan minus 45/4. Di sini kita tahu bahwa nilai A-nya adalah 7/2. Sedangkan B-nya adalah negatif 45/4. Setelah dapat nilai A sama B-nya, kita substitusikan. X kuadrat ditambah 7X tambah 1, kita mau ubahnya ke dalam bentuk X tambah A kuadrat tambah B. Ya udah, masukin aja A-nya 7/2. Berarti X ditambah 7/2 kuadrat dikurang 45/4. Kalau pertanyaannya hanya express atau ubah ekspresi, maka sampai sini sudah selesai, gitu ya. Lalu pertanyaan apa lagi selain express? Kayak pertanyaan lain, kita diminta untuk find the value of X, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari nilai dari X-nya, maka kita mulainya tidak lagi dari sini, tetapi dari bentuk terakhir. Dimana bentuk terakhirnya adalah X tambah 7/2 kuadrat dikurang 45/4. Oke, kita ubah ya. X kuadrat tambah 7X tambah 1 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya dari sebelah sini ke bagian ini. Menjadi X tambah 7/2 kuadrat dikurang 45 sama dengan 0. Nah, lanjut kita pindahkan negatif 45/4 ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi kita punya X tambah 7/2 kuadrat sama dengan 45/4. Nah, kita mau mencari nilai X kan, berarti harus kita akarin nih kanan dan kiri. Kalau sudah ada akar dan ini pangkat 2, habis jadinya X tambah 7/2. Nah, yang sebelah kanan itu positif negatif akar 45/4. Jangan lupa ya positif negatifnya. Nah, sampai di sini teacher boleh nggak disederhanain? Harus disederhanain ya. Begini caranya. Kita tahu bahwa akar 45/4 itu adalah akar 45 per akar 4. Akar 45 itu adalah akar 9 dikali akar 5 per akar 4. Akar 9 itu sama dengan 3, akar 4 tuh sama dengan 2. Berarti bentuk sederhana dari akar 45/4 itu adalah 3 akar 5/2. Kita masukin ke sini. Jadinya X-nya itu adalah positif negatif 3 akar 5/2 dikurang 7/2. Teacher, nilai X itu kan 2 ya, X1 dan X2. Tapi ini kok X-nya 1? Oke, caranya kita pecah. Yang mana teacher? Yang ini, yang positif sama negatifnya. Maka untuk X1-nya kita ambil yang positif dulu. Inilah hasilnya. Sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang negatif. Inilah hasilnya. Jadi, kalau pertanyaannya itu find the value of X, maka prosesnya sampai di sini. Semoga paham ya.